Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta tanaman hias dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Ummah Kembang Fatimah. Semoga sobat semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta ya. Sobat pencinta tanaman hias, pada serial tanaman hias bagian ke-72 ini kami akan membahas tanaman hias brokoli kuning. Brokoli kuning adalah salah satu jenis tanaman hias yang menarik perhatian karena warna daun dan bentuknya yang unik. Meskipun namanya mengandung kata brokoli, tanaman hias ini bukanlah brokoli yang dikenal sebagai sayuran yang dikonsumsi sebagai makanan. Brokoli kuning dalam konteks ini adalah varian tanaman hias yang berwarna kuning dan memiliki bentuk menyerupai brokoli. Brokoli kuning tergolong tanaman semak rendah dengan ukuran mencapai 55 cm, memiliki daun yang berwarna kuning namun sedikit kehijauan. Cabang batang brokoli sangat rimbun, tidak berbunga, dan diameternya bisa mencapai 45 cm ketika telah berukuran besar. Tanaman ini berasal dari Australia, tepatnya di wilayah Queensland. Di habitat aslinya, brokoli kuning tumbuh subur di hutan hujan tropis dan subtropis. Di Indonesia, brokoli kuning banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias, terutama di Pulau Jawa, daerah dengan iklim tropis seperti Bogor, Bandung, dan Yogyakarta menjadi tempat yang cocok untuk budidaya brokoli kuning. Sumatera, beberapa kota besar di Sumatera seperti Medan dan Palembang juga menjadi tempat favorit para kolektor tanaman hias untuk membudidayakan brokoli kuning. Kalimantan, dengan iklim yang mendukung, Kalimantan juga menjadi salah satu daerah yang potensial untuk budidaya tanaman ini. Secara umum, morfologi brokoli kuning adalah sebagai berikut. Akar, sistem perakaran brokoli kuning umumnya dangkal dan menyebar. Akar ini berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Batang, batang tanaman ini cenderung berkayu dan kuat. Batang tumbuh tegak dan dapat mencapai ketinggian hingga 120 cm. Percabangan pada batang cukup banyak, sehingga menghasilkan tanaman yang rimbun. Daun, ciri khas daun brokoli kuning adalah bagian yang paling mencolok. Daunnya berwarna kuning cerah hingga sedikit kehijauan. Bentuk daunnya mirip dengan daun brokoli pada umumnya, namun dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih rapat. Daunnya memiliki tekstur yang sedikit kasar dan berbulu halus. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tanaman. Bunga, tanaman hias brokoli kuning tidak menghasilkan bunga yang mencolok seperti tanaman berbunga pada umumnya. Mungkin terdapat bunga kecil yang tidak terlalu terlihat dan tidak memiliki nilai estetika yang tinggi. Buah, tanaman ini juga tidak menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi. Jika ada buah, ukurannya sangat kecil dan tidak signifikan. Ciri-ciri umum tanaman hias brokoli kuning. Yang pertama, tumbuh tegak. Tanaman ini memiliki pertumbuhan yang tegak dan kokoh. Kedua, rumpun rapat. Percabangan yang banyak membuat tanaman ini tumbuh rapat dan rimbun. Ketiga, daun rimbun. Daun-daunnya tumbuh rapat menutupi batang sehingga memberikan kesan penuh. Keempat, tidak berbunga. Tanaman ini lebih dikenal karena keindahan daunnya daripada bunganya. Dan yang kelima, diameter tajuk. Ketika tanaman sudah dewasa, diameter tajuknya bisa mencapai 45 cm. Jika Anda mau membudidayakan sendiri tanaman hias ini, maka langkah yang harus dilakukan adalah: yang pertama, menyiapkan lahan atau media tanaman. Tanaman ini lebih menyukai langsung ditanam pada tanah. Memilih lahan dengan tanah yang gembur dan subur akan lebih baik. Namun demikian, jika sobat ingin menggunakan media tanaman berupa polybag atau pot juga bisa. Kedua, memilih bibit. Langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan ialah memilih bibit yang sesuai. Ada dua cara untuk pembibitan tanaman hias ini, yaitu
Yang pertama, stek batang. Dan yang kedua, anakan yang tumbuh dekat brokoli kuning yang dewasa. Untuk memilih bibit, Anda juga bisa membuat penyemaian benih sendiri. Ketiga, melakukan proses penanaman. Jika akar sudah tumbuh, biasanya 1 bulan sudah tumbuh akar, maka bibit sudah bisa dipindahkan ke media tanah. Pada saat memindahkan bibit, usahakan agar akarnya tidak tercabut. Beri jarak tanam antara bibit yang satu dengan bibit yang lainnya dengan jarak 15-25 cm. Dan yang keempat, melakukan perawatan. Perawatan tanaman hias brokoli kuning cukup mudah untuk dilakukan oleh Anda di rumah. Anda hanya tinggal menyiramnya sekali sehari yang bisa ditentukan sendiri pagi atau sore hari. Yang perlu diperhatikan dalam perawatan adalah pemupukan. Pemberian pupuk organik atau pupuk kandang sangat disarankan untuk menunjang pertumbuhan yang baik. Pemberian pupuk dilakukan setiap 2-3 bulan sekali. Pemangkasan. Pemangkasan dilakukan untuk menjaga bentuk tanaman dan merangsang pertumbuhan bunga yang lebih padat. Pengendalian hama dan penyakit. Hama seperti kutu daun dan ulat dapat menyerang tanaman ini, sehingga perlu pengendalian yang tepat, seperti penggunaan pestisida organik. Demikian sobat, penjelasan singkat tentang tanaman hias brokoli kuning. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.